Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, Himeno harus gugur dalam pertarungan melawan Katana Man. Namun sebelum ia benar-benar mati, tangan Ghost Devil berhasil menarik ekor Pochita sehingga membuat Denji tersentak. Kini pertarungan antara Chainsaw Man melawan Katana Man akan segera dimulai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Sawatari yang mengambil walkie-talkie dari sakunya. Kemudian ia memberitahu sekutunya untuk kembali karena dia bertemu Chainsaw Man di lantai 3 gedung Nerima Misidai. Setelah itu ia melihat Hayakawa Aki yang muntah darah akibat pertarungan sebelumnya. Namun Sawatari hanya cuek saja dan tidak melakukan apapun. Tetapi sedetik kemudian muncul Denji yang langsung menyerang Katana Man di sana. Hal itu membuat Sawatari sedikit terkejut. Kemudian dengan gergajinya Denji mencoba menyerang Katana Man. Namun penjahat tersebut berhasil menahannya dengan menyilangkan pedangnya. Walaupun efek dari serangan Denji membuat Katana Man sampai terlempar hingga menghancurkan sebuah tembok. Kemudian Katana Man gantian mengayunkan pedangnya. Efek dari sabetan pedang Katana Man membuat bangunan gedung hancur porak-poranda. Tapi yang lebih mengerikan, akibat serangan Katana Man membuat lengan kanan Denji tergores. Di kondisi tersebut Denji sungguh terjepit karena tiba-tiba saja muncul dua orang lagi yang membantu Katana Man sembari membawa sebuah pistol. Mereka berencana menembak Denji, namun Katana Man berkata untuk mengincar lengannya saja. Tetapi sebelum mereka berhasil melakukan hal tersebut, Denji langsung bergerak cepat dengan menyepak kedua orang tersebut. Orang-orang yang membantu Katana Man bukanlah manusia yang sebanding dengan kekuatan Denji, maka dengan mudah Denji dapat menyerangnya. Karena melihat teman-temannya terkena serangan, Katana Man lalu mencoba menyerang Denji kembali. Bentrokan antara pedang dan gergaji terjadi lagi. Namun situasinya kini sama kuat. Tidak ada yang mau mengalah pada pertarungan tersebut. Tetapi Denji sempat terkena goresan pedang Katana Man. Pada kondisi itu, Katana Man lebih diuntungkan karena ternyata orang tadi masih bisa berdiri dan mencoba menembak Denji. Sialnya, tembakan tersebut tepat mengenai dada Denji yang membuatnya kesakitan. Kemudian Denji langsung menyerang pemuda tersebut. Lalu dia mencekik lehernya sembari mengancam Katana Man. Jika dia bergerak sedikit saja, maka Denji akan mencincang tubuh teman Katana Man di depan matanya. Namun Katana Man sebenarnya tidak peduli dengan hal tersebut, sehingga dia langsung berjongkok. Awalnya Denji menganggap jika itu adalah isyarat jika Katana Man sudah menyerah. Namun ternyata itu adalah gerakan kuda-kuda untuk gerakan kilat yang membuat Denji tidak bisa melihat jika Katana Man sudah berada di belakangnya. Dan sedetik kemudian, tubuh Denji serta pemuda tersesat tadi sudah terpotong menjadi dua. Katana Man benar-benar tidak peduli dengan nasib temannya, karena yang penting baginya hanyalah jantung Chainsaw Man saja. Setelah terkena tebasan tersebut, tentu saja Denji tidak bisa apa-apa lagi. Denji kalah dalam pertarungan melawan Katana Man. Sementara di sisi lain, pemuda yang tadi dihajar Denji terbangun dari pingsannya. Kemudian Katana Man menyuruhnya untuk membawa tubuh Denji supaya dimasukkan ke dalam mobil. Katana Man menyuruhnya supaya bergerak lebih cepat. Lalu dengan perlahan, perubahan hibridnya pun mencair. Dengan tubuh manusianya, dia berkata bahwa pemburu iblis juga hanyalah manusia biasa. Jadi tidak mungkin mereka bisa mengalahkan iblis senapan. Kemudian kita ditunjukkan mayat-mayat anggota skuad khusus yang telah terbunuh. Mulai dari Arai, Fushi, Himeno, bahkan juga Makima yang sudah terkena tembakan di dalam kereta. Lalu kita beralih di kondisi di dalam kereta yang dinaiki Makima. Mereka mulai berencana melarikan diri dengan membaur di antara orang-orang di stasiun kereta. Tetapi saat mereka menoleh ke belakang, ternyata Makima masih hidup bahkan setelah ditembak dari berbagai arah. Sontak penjahat tersebut tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, sehingga ia mencoba menembak Makima lagi dari jarak dekat.
Di sisi lain, di stasiun kereta, dua anggota pemburu iblis menunggu kedatangan Makima. Dia adalah Kurose dan juga Tendo. Lalu beberapa saat kemudian, mereka mendapatkan informasi bahwa skuad divisi 1-4 diserang dengan pistol. Kurose dan Tendo tidak percaya karena itu artinya apakah Makima juga terbunuh? Jadi untuk apa mereka menunggu di stasiun? Namun tiba-tiba muncul seseorang yang melangkahkan kaki dari dalam gerbong kereta. Dia adalah Makima yang berjalan dengan santai, padahal seluruh bajunya sudah penuh dengan cipratan darah. Lalu Makima menyuruh Kurose dan juga Tendo membersihkan mayat yang ada di dalam kereta. Dua pemburu iblis yang menunggu pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, karena di Tokyo juga terjadi penembakan terhadap anggota pemburu iblis. Lalu saat Kurose dan Tendo bertanya apakah Makima tertembak, Makima hanya menjawab jika yang ada di bajunya hanyalah cipratan darah. Makima menjawab jika dia tidak tertembak. Sementara itu, para penjahat yang ada di dalam kereta ditunjukkan sudah mati mengenaskan dengan dada yang bolong. Itu semua adalah karma karena telah berani melawan Makima tanpa persiapan yang matang. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Kurose dan Tendo bertanya pada Makima apakah mereka perlu pergi ke Tokyo untuk membantu pemburu iblis lainnya. Namun Makima menjawab jika mereka pergi pun mereka tidak akan mempunyai waktu yang cukup. Sepertinya yang diincar musuh adalah Denji, sehingga kita harus mengatasinya dari sini. Makima mengatakan hal itu kepada kedua pemburu iblis di Kyoto. Kemudian Makima menyuruh Kurose untuk meminjam 30 kriminal yang dihukum penjara seumur hidup dari kementerian. Kemudian ia juga menyuruh Tendo untuk mencarikannya kuil terdekat dan yang berada di tempat yang agak tinggi. Setelah itu ia meminta keduanya untuk membelikannya pakaian, karena baju yang dipakai Makima kini telah penuh dengan bercak darah. Di sisi lain, penjahat yang membawa tubuh Denji merasa kerepotan karena tubuh Chainsaw Man sangatlah berat. Komplotan penjahat itu sudah hampir membawa bagian atas Denji untuk masuk ke dalam mobil. Sementara Katana Man yang sudah kelelahan berkata jika dia untuk sementara tidak bisa bertarung lagi. Lalu salah satu pria meminta tolong temannya untuk membantu mengangkat tubuh Denji. Lelaki Cepmek meminta temannya untuk memegang bagian bawah tubuh Denji. Tapi lelaki Kupluk merasa bingung bagian bawah mana yang harus ia pegang, karena tubuh Denji sudah penuh dengan darah. Tapi tiba-tiba lelaki Kupluk merasa sangat bingung. Ia merasa ada sesuatu yang sangat aneh terjadi pada tubuhnya. Lelaki Cepmek pun meneriaki lelaki Kupluk, karena ia malah plonga-plongo tidak membantunya. Sementara Sawatari juga bertanya apa yang salah dengan lelaki Kupluk. Kemudian lelaki Kupluk juga kebingungan. Dia merasa resah dengan suatu hal yang tidak bisa ia lihat. Sambil menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal, lelaki Kupluk bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Merasa tidak dibantu, lelaki Cepmek pun marah-marah terhadap lelaki Kupluk. Namun lelaki Kupluk tetap bersikukuh bahwa ada yang aneh dengan dirinya. Kemudian Sawatari bertanya apa yang aneh. Lalu tiba-tiba, dar! Tubuh lelaki Kupluk meledak secara tiba-tiba. Entah apa yang terjadi, sepertinya dia sudah terkena santet online. Semua penjahat yang ada di sana sangat kaget ketakutan. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Sawatari, Katana Man, dan juga lelaki Cepmek tidak percaya tubuh temannya tiba-tiba saja meledak. Setelah itu, Sawatari langsung menghubungi tim E untuk bertanya apakah Makima benar-benar sudah mati. Kemudian tim E menjawabnya. Namun sebelum dia selesai menjelaskan, tiba-tiba saja setengah kepalanya hilang. Lalu ia juga meledak sama seperti lelaki Kupluk. Tubuhnya hancur berantakan, disertai darah yang muncrat kemana-mana. Sawatari yang mendengar hal itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun satu hal yang pasti, Sawatari merasa jika semua ini adalah perbuatan wanita itu. Kemudian kita ditunjukkan sebuah kuil, dan wanita yang dimaksud Sawatari adalah Makima. Dialah dalang dari semua penjahat yang tiba-tiba tubuhnya meledak. Dengan melakukan ritual khusus di sebuah kuil, Makima berhasil menyantet penjahat yang mengancam pemburu iblis. Sementara itu Kurose bertanya, kenapa matanya juga ikut ditutup?
Lalu Tendo menjawab jika Makima adalah pemburu iblis spesial, sehingga pemburu iblis cupu seperti mereka tidak diperbolehkan mengetahui iblis apa yang Makima panggil. Lalu Makima mencoba melakukan ritual lagi. Ia memancing salah seorang kriminal untuk mengatakan namanya. Lalu setelah pria itu mengatakannya, Makima melakukan gerakan yang membuat lelaki Cepmek merasa aneh. Kata Namen menyuruh lelaki Cepmek untuk segera memasukkan Denji ke dalam mobil. Namun lelaki Cepmek tidak berdaya. Dan setelah Makima selesai melakukan gerakannya, lelaki Cepmek langsung tewas seketika dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah Makima menyelesaikan mantranya, sedetik kemudian lelaki Cepmek juga meledak seperti lelaki Kuplo. Sungguh santet online yang membagongkan. Kata Namen dan juga Sawatari hanya bisa melotot tak percaya, sementara lelaki kriminal langsung tumbang setelah ditumbalkan oleh Makima. Kini Makima kembali memancing seorang kriminal untuk mengucapkan namanya. Lalu setelah ia mengatakan namanya kepada Makima, salah seorang penjahat meledak lagi. Kini satu persatu penjahat yang mengancam pemburu iblis meledak tak bersisa. Itu semua karena kekuatan Makima yang menumbalkan kriminal untuk bisa menyantet seseorang. Salah seorang penjahat yang bingung dengan kondisi tersebut lalu menyandra seorang gadis. Ia berteriak meminta tolong karena tidak tahu harus berbuat apa. Namun Makima tentu saja tidak peduli dengan apa yang terjadi, sehingga ia tetap melakukan ritualnya. Maka yang terjadi, lelaki penyandra tadi tetap meledak walaupun ia sudah memegang seorang gadis. Sawatari yang melihat kejadian tersebut mulai berkeringat dingin. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun sepertinya bencana ledakan manusia tersebut sudah berhenti. Itu karena tumbal yang dibutuhkan Makima sudah habis. Semua kriminal yang dibutuhkan Makima telah tumbang. Oleh karena itu, Makima memperbolehkan Kurose dan Tendo untuk membuka penutup mata mereka. Setelah itu, Makima berkata jika ia telah melakukan apa yang ia bisa dari jauh. Oleh karena itu, ia akan kembali ke Tokyo saat ini juga. Kini teror organisasi penjahat telah dikalahkan Makima. Namun hampir semua anggota pemburu iblis telah gugur. Dan chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.